Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Sarmila, NIM 2102222153. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan peran teknologi, informasi dan komunikasi ICT dalam sektor publik. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas itu ada 4, bisa dilihat yang tertera dalam slide. Langsung saja, yang pertama, ICT dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sektor publik. Itu ada 4. Yang pertama, penggunaan media sosial dan e-government. Yang kedua, penggunaan data dan informasi. Yang ketiga, penggunaan teknologi untuk monitoring dan evaluasi. Serta yang keempat, penggunaan teknologi untuk pengawasan dan pengendalian. Adapun yang kedua, perkembangan ICT dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik. Yang pertama, peningkatan akses informasi. Yang kedua, peningkatan efisiensi operasional. Dan yang ketiga, peningkatan interaksi masyarakat. Yang keempat, peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Serta yang kelima, peningkatan layanan digital. Dan yang terakhir, peningkatan kualitas layanan. Tantangan dalam penerapan ICT di sektor publik dan cara mengatasinya itu, yang pertama, inisiatif dan pemaknaan implementasi. Yang kedua, sistem manajemen dan proses kerja. Dan yang ketiga, pengecekan dan pengembangan. Adapun cara mengatasinya itu, yang pertama, koordinasi dan kolaborasi. Yang kedua, pengembangan sistem manajemen. Yang ketiga, peningkatan keterampilan sumber daya manusia. Dan yang keempat, pendekatan berkelanjutan. Adapun jenis ICT yang paling efektif dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik, yang pertama itu teknologi digitalisasi, yang kedua sistem informasi dan sistem informasi manajemen atau SIM, dan yang ketiga teknologi cloud computing. Adapun pertanyaan yang akan saya jawab, yang pertama, bagaimana ICT memungkinkan pemerintah untuk menggunakan data dan informasi secara efisien dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas? Berikut ada beberapa cara di mana ICT mendukung penggunaan data dan informasi yang efisien dalam konteks transparansi dan akuntabilitas. Yang pertama, penyimpanan data digital. ICT memungkinkan pemerintah untuk menyimpan data dalam format digital yang mudah diakses dan dikelola dengan penyimpan data digital. Informasi dapat disimpan dengan aman dan tersedia secara real time, memfasilitasi akses yang cepat untuk keperluan transparansi. Dan yang kedua, analisis data. Sistem ICT dapat digunakan untuk menganalisis besar data atau big data dengan cepat dan efisien. Analisis data ini membantu pemerintah dalam memahami tren, pola, dan masalah yang muncul yang memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan transparan. Pelaporan dan monitoring. Melalui platform ICT, pemerintah dapat membuat sistem pelaporan dan monitoring yang otomatis. Hal ini memudahkan pemantauan pelaksanaan program, penggunaan anggaran, dan kinerja lembaga pemerintah secara keseluruhan yang pada gilirannya meningkatkan akuntabilitas. Adapun yang keempat, integrasi sistem. Dan pertanyaan selanjutnya, apakah manfaat penggunaan sistem informasi manajemen atau SIM dalam mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan efisien di sektor publik? Yang pertama itu ada akses informasi yang cepat dan akurat. SIM menyediakan akses yang cepat dan akurat terhadap data dan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan dengan sistem yang terorganisir dengan baik. Para pemangku kepentingan dapat mudah mengakses informasi yang relevan dan terkini. Dan yang kedua, analisis data yang mendalam. SIM memungkinkan analisis data yang mendalam dan menyeluruh dengan kemampuan untuk mengolah data secara efisien. Pemerintah dapat mengidentifikasi tren, pola, dan masalah yang muncul sehingga dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi dan tepat. Dan yang ketiga, pemantauan kinerja. SIM memungkinkan pemantauan kinerja yang terstruktur dan terukur dengan data yang terekam dengan baik. Pemerintah dapat melacak pelaksanaan program, penggunaan anggaran, dan pencapaian target secara real time, yang membantu dalam evaluasi dan perbaikan kinerja. Adapun pertanyaan yang ketiga, bagaimana penggunaan ICT dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan responsivitas dan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik? Saya rasa jawaban dari nomor 3 juga ini hampir sama dengan nomor 1 dan 2, yang dimana penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dapat sangat membantu pemerintah dalam meningkatkan responsivitas. Yang pertama itu akses dan informasi yang lebih cepat. Yang kedua, komunikasi yang efektif. Yang ketiga, peningkatan keterlibatan masyarakat, serta pelayanan publik yang lebih efisien, serta pemantauan dan umpan balik, dan tentunya transparansi dan akuntabilitas.
Selanjutnya, apa dampak penggunaan media sosial dan e-governance dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik? Penggunaan media sosial dan e-government memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Berikut ada beberapa dampak positif dari penggunaan media sosial dan e-government dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Yang pertama, tentu saja akses yang mudah dan cepat ke informasi. Yang kedua, ada interaksi dua arah. Melalui media sosial, masyarakat dapat berinteraksi secara langsung dengan pemerintah dan berkontribusi dalam diskusi terkait kebijakan publik. Ini membuka ruang bagi dialog dua arah antara pemerintah dan masyarakat, meningkatkan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, pemantauan dan pembaruan yang aktif. Media sosial memungkinkan masyarakat untuk memantau pelaksanaan kebijakan dan memberikan umpan balik secara langsung. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam memantau dan memperbarui keputusan publik menjadi lebih aktif dan langsung. Dan yang keempat, pengumpulan pendapat dan aspirasi masyarakat serta transparansi dan akuntabilitas. Dan mungkin peningkatan keterlibatan dan kesadaran masyarakat. Dan pertanyaan terakhir, bagaimana penggunaan Internet of Things atau IoT dalam membantu pemerintah meningkatkan pengelolaan sumber daya dan infrastruktur publik? Penggunaan Internet of Things memiliki dampak yang signifikan dalam membantu pemerintah meningkatkan pengelolaan sumber daya infrastruktur publik dengan cara yang pertama, monitoring dan pengelolaan infrastruktur, yang kedua, efisiensi penggunaan sumber daya, yang ketiga, optimasi pengaturan lalu lintas dan transportasi, dan yang keempat, pemantauan kualitas lingkungan serta manajemen limbah yang efisien. Dengan memahami dan mengatasi tantangan yang ada, serta memanfaatkan jenis-jenis ICT yang efektif, sektor publik dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi dan efektivitas layanan yang disediakan kepada masyarakat. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.